طالبات. نعم أستاذ، هيا نبدأ. صوتي مسموع واضح؟ واضح. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمد لله، نشكر الله عز وجل حيث نلتقي مرة أخرى في هذه الجلسة، وإن شاء الله سنواصل اليوم درسنا مع كتاب التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب للشيخ مصطفى ديب البغا حفظه الله تعالى. وكذلك إن شاء الله سنأخذ في هذا اليوم الباب الثاني من أبواب الفقه في هذا الكتاب، وهو أو الكتاب الثاني كتاب الصلاة. Kitab as-salah. Insyaallah kita akan bahas hari ini memasuki pembahasan yang baru ya dari kitab fikih, yaitu kitab yang kedua, Kitabus Shalah. Ba'da an akhadna fil liqa'atis sabiqah ma tata'allaqu bi at-taharah. Wal yawm sana'khudh as-salah. Baik. Man al-qari'ah al-yawm? Yang baca hari ini siapa? Talibat? Ingat nggak? Kemarin siapa yang baca pada pertemuan sebelumnya? Baik, iqra'i mana? Bil ams Maghfirah maujudah? Kemarin Rudiani kayaknya. Siapa? Rudiani. Rudiani kemarin. Idan Saharani Puspita. Enak maujudah? Saharani? نعم أستاذ، موجودة أستاذ. Baik, tafadhal ya. Ya Saharani iqra'i Kitabus Shalah. أستاذ. Nah. Apa tampil ya? Ini kitabnya ya. Ya Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus shalah. As-salatul mafruḍah khamsun. Az-zuhru wa awwalu waqtiha zawalus syamsi wa akhiruhu idza sara zillu kulli syai'in mithluhu ba'da zilluz zawali. Mithlahu ba'da zilluz zawali. Wal asru wa awwalu waqtiha az-ziyadah ala zillil mithli wa akhiruhu fil ikhtiyari ila zillil mithlain. Wa fil jawazi ila ghurubi syamsi wal maghrib wa waqtuha wahidun wa huwa ghurubi syamsi wa miqdarin ma yu'adhdhinu wa yatawaddau wa yasturul aurah wa yuqimus shalah wa yusalli khamsa raka'atin. Wal isya'u wa awwalu waqtiha idza ghaba syafaqul ahmar wa akhiruhu fil ikhtiyari ila thuluthil laili wa fil jawaz ila tulu'il fajri tsani. Was-subhu wa awwalu waqtiha tulu'ul fajri tsani wa akhiruhu fil ikhtiyari ila al-isfari wa fil jawazi ila tulu'i syamsi. Baik. Kitabu as-salah. Kitabu as-salah. Dzakar awalan ya Syekh Mustafa Dib al-Bugha al-aslu fi masyru'iyyati as-salah ya ba'da al-kalam an kitab as-salah. Walakin qabla an naktuba ila hadzal kitab ya khassa ila kitab at-tadhhib sanata'arraf awalan ya talibat ma huwa as-salah lughatan wa istilahan atau lughatan wa syar'an ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan salat ya secara lughah dan secara syariah. Ini ihfatna ya talibat, kalian hafalkan karena tidak ada dalam buku, kita tambahkan as-salatu fil lughah ad-du'a.
As-salatu fil lughah ad-du'a'u. Ya, jadi salat secara bahasa artinya adalah doa, ya. Minha qauluhu ta'ala fil Qur'anil azim wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum. Yani inna du'aaka. Jadi Allah berfirman terkait dengan anjuran ya kepada orang-orang yang mengambil zakat. Wa shalli 'alaihim, doakan kepada pemberi zakat. Begitu juga qauluhu ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, ini juga maknanya adalah as-shalah di sini adalah makna doa, ya. Ini makna shalah lughatan. Amma as-salatu fil istilah 'inda jumhuril ulama, khasatan 'inda al-Malikiyyah wasy-Syafi'iyyah wal Hanabilah, wa hiya af'alun wa aqwalun muftatahatun bit takbiri wa muftatamatun bit taslim. Ya. Jadi indal jumhur khususnya kalangan Maliki, Syafi'i dan Hambali selain Hanafi. Hanafi nanti punya definisi tersendiri, tapi kita pakai definisi jumhur ulama ya, bahwa salat itu secara syar'an, secara definisi syariah ya, sebagai suatu yang ma'ruf, sebagai ritual ibadah adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri wa muftatamatun bit taslim. Jadi wujudnya itu adalah af'al wa aqwal, bisa berbentuk perbuatan, bisa berbentuk bacaan. Ya, yang dimulai dengan membaca takbir dan berakhir dengan membaca salam. Nah, ini definisi salat ya secara syar'an gitu. Jadi bukan mutlaqud doa, bukan hanya sekedar doa saja. Tetapi ada aktivitas yang dimulai dari takbiratul ihram maksudnya, yaitu Allahu Akbar, nanti akan kita bahas dalam bab rukun, dan diakhiri dengan membaca salam. Baik, tentunya ya talibat, sudah dicatat definisinya? Hafalkan ya, jangan lupa. Ya talibat, antun nama ana? Naam, Ustaz. Ifatna hadza ta'rif, lughatan wa istilahan. Baik, tsumma kitabus shalah, al-aslu fi masyru'iyyatis shalah. Nah, lalu kemudian masuk beliau kepada pensyariatan salat itu dasarnya apa, ya. Nah, sebelum masuk kepada jenis-jenis salat. Meskipun sebenarnya ya akhwat, sebenarnya dalil pensyariatan salat ya yang dikutip oleh Syekh Al-Bughali di sini adalah dalil pensyariatan salat yang hukumnya fardu ya. Karena Al-Qadhi Abu Syuja' Al-Asfahani itu mengawali dengan menyebutkan salat fardu. Padahal salat itu ada berapa jenis? Ya akhwat. Salat itu dari sisi hukum berapa jenis? Hah? Dua. Ada dua ya. As-salatul mafruḍah dan as-salatul masnunah atau al-mandubah ya. Tapi beliau memulainya dengan as-salatul mafruḍatu khamsun. Ya, bahwa salat yang fardu, yang hukumnya wajib ya, yaitu yang jika ditinggalkan yu'aqabu ala tarkiha, akan diancam dengan azab. Azabnya juga cukup pedih. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Masalakakum fi saqar?" Qalu lam nakum minal musallin. Ya, diancam dengan neraka sakor. Tapi yang dimaksud dengan salat yang jika ditinggalkan itu diancam dengan neraka sakor, ini hanya terkait dengan salat fardu gitu ya. Nah, makanya kalau kita temukan dalam Al-Qur'an ataupun hadis Nabi SAW perintah untuk mendirikan ibadah salat atau ancaman untuk tidak boleh meninggalkan ibadah salat, itu maksudnya adalah salat fardu. Ya, adapun untuk sholat sunnah ya namanya sunnah, jadi ditinggalkan nggak ada masalah. Ya, walaupun tentu kita merugi dari sisi fadilahnya. Ya. Nah, jadi al-aslu fi masyru'iyyatis shalah, yang dimaksud dengan dasar disyariatkannya sholat di sini khususnya adalah sholat mafruḍah. Ya, sholat fardu. Apa itu ayat? Ya, minha qauluhu ta'ala innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya, kitaban mawquta. Kitab itu salah satu sighatul wujud. Istilah kitab dalam Al-Qur'an merupakan salah satu ungkapan untuk menunjukkan perkara yang wajib ya. Misalnya seperti kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul kutiba alaikum idza hadara ahadakumul bagaimana ayatnya? Idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Ya, kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Nah, itu kata kutiba, kitab, dan istiqoknya, semua derivasinya itu menunjukkan kepada makna fardu. Ya. Bahkan
fardu dari sholat 5 waktu itu kalau di ayat ini surah An-Nisa 103 dikuatkan juga dengan kata ala. Ya, kalau kalian membaca Al-Quran atau hadis, ya, lalu mengkajinya menggunakan ilmu usul fikih, kata ala itu juga termasuk ungkapan atau sirah untuk mewajibkan sesuatu. Nah, misalnya walillahi 'alan nasi hijjul bait. Ya, kutiba alaikum, ada alanya. Nah, jadi kata ala ini juga siratul wujud. Jadi intinya yang dimaksud dengan An-Nisa 103 ini adalah perintah untuk sholat yang hukumnya fardu. Nah, ditambahkan dengan kata mauquta yang juga ditetapkan waktunya. Nah, jadi akhirnya nanti isyarat kepada waktu-waktu sholat yang hukumnya adalah fardu, yaitu ada 5 ini nanti. Ini ada 5 yang nanti akan kita baca. Ya. Baik. Kemudian wa ahadits minha haditsu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma alladzi rawahu al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal haji wa shaumi Ramadan. Nah, itu disebutkan salah satu 5 rukun Islam adalah iqamis salat. Kalian masih hafal ya 5 rukun Islam ya? Ada yang udah lupa? Jawab. Insyaallah. Insyaallah. Yang lupa masuk TPA lagi ya. Nggak boleh lupa. Jadi 5 rukun Islam ya. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada berapa? 6. Ada 6. 6, Ustaz. Nah, itu masalahnya. Pernah nggak lihat kalian ada di media sosial itu eksperimen media sosial ya, pertanyaan untuk anak-anak SMA yang berjilbab gitu. Itu malah ketika ditanya rukun iman dan rukun Islam nggak bisa membedakan. Ya, nah ini masalah besar ini. Karena ini ilmu mendasar sekali bagi seorang muslim ya, bahkan itu menjadi tanda di antara tanda-tanda muslim ahli sunnah wal jamaah ya, 5 rukun Islam dan 6 rukun iman ya. Jangan sampai lupa, sampai kita meninggal nggak boleh lupa. Baik. Nah, di dalam 5 rukun Islam itu Rasulullah mengatakan wa iqamis shalah, mendirikan salat. Nah, yang dimaksud salat di sini salat apa ya, akhwat? Salat duha, apa salat witir, apa salat qabliyah? Hah? Salat fardu. Salat fardu ya. Karena ada kata alif lam di sini, as-shalah ya, alif lam, as-shalah. Nah, alif lam ini di sini maknanya bukan alif lam dengan makna umum setiap salat, tidak. Tapi alif lam di sini maknanya adalah lil ahdi, untuk menunjukkan makna khusus, yaitu salat fardu 5 waktu. Ya. Baik, nah, ini dasar hadis Nabi yang pertama. Yang kedua, wajah fi haditsil Isra, ya, alladzi rawahu al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Ya, di dalam hadis terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj, Nabi SAW disebutkan faqaradallahu ala ummati khamsina salatan faraja'tuhu faqala hiya khamsun wa hiya khamsuna la yubaddalul qawlu ladayya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan bagi umat Islam pada awalnya 50 kali salat, 50 waktu salat ya. Jadi dalam 24 jam itu awalnya disyariatkan 50 waktu salat, bukan 50 rakaat salat ya, 50 waktu salat. Setiap waktunya bisa ada 2 rakaat, 3 rakaat atau 4 rakaat maksimal kan. Tetapi kemudian ya umat ini diberi rukhsah, umat ini diberi keringanan. Akhirnya kemudian ditetapkan bahwa sholat itu cuma 5 waktu. Namun nilai pahalanya, nilai fadilahnya itu sama dengan sholat 50 waktu. Karena kenapa? La yubaddalul qawlu ladayya. Karena Allah kalau sudah menetapkan sesuatu ya nggak boleh kemudian dirubah. Ya. Maka sebenarnya yang berubah itu bukan pada nilai pahalanya. Nah, disinilah kita bersyukur sebagai umat Muhammad. Yang berubah itu pada prakteknya. Makanya nasih mansuh syariat ya, pada bab tentang nasih mansuh dalam syariat Islam itu bukan yang berubah nilai keutamaan dan pahala yang ditetapkan di akhirat, tapi adalah dalam prakteknya. Nah, jadi kita yang sholat 5 waktu sehari semalam itu nilainya sama seperti kita sholat 50 waktu. Karena yang ditetapkan di awal adalah 50 waktu. Hiya khamsun min haitsul fi'li. Nah, makanya kata Syalbugha, hiya khamsun min haitsul fi'li, hiya khamsuna min haitsu al-ajr. Jadi secara praktek diringankan menjadi 5 waktu salat, tapi secara pahala tetap bernilai 50 waktu salat. Nah, ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan lainnya. Baik. Idzan hadhihi al-adillah minal Qur'ani wa sunnah yatadullu ala fardiyati
as-shalah. Walakin al-muradu bis-shalah huna as-shalatul mafruḍah. Wa ma hiya as-shalatul mafruḍah? Ya, qala al-Qadhi Abi Syuja al-Asfahani hiya khamsun. Salat yang fardu itu ada 5. Makanya kita di Indonesia sangat populer istilah salat 5 waktu, ya, salat 5 waktu. Nah, salat 5 waktu itu apa saja? Ya, pertama adalah az-zuhru. Ya, az-zuhru salat zuhur. Ya. Baik. Ya, akhwat, anak ashal. Kenapa kok salat zuhur dulu yang pertama? Kenapa enggak salat subuh dulu? Atau malah kenapa tidak salat maghrib dulu? Ya, akhwat. Saya tanya dulu nih. Awal hari itu kapan? Awal hari dalam kalender Hijriah itu kapan? Maghrib, Ustaz. Maghrib. Kalau maghrib kan mestinya salat pertama berarti salat apa? Maghrib. Salat Isya. Maghrib Isya. Awal waktu. Ya, mestinya kan salat maghrib gitu ya. Ya wallahu alam lah. Kenapa di sini disebutkan awal salat zuhur? Bisa jadi ada hadis Nabi yang menyebutkan ketika Rasul diajarkan waktu salat, ya itu dimulai dari salat salat zuhur. Ya, artinya nanti ada nggak di sini hadisnya itu? Nabi SAW diajarkan oleh malaikat Jibril ya tentang waktu-waktu salat. Jadi beliau itu mengajarkan waktu salat di awal, waktu salat di akhir. Nah itu dimulainya dari salat zuhur. Tapi di sini kalau kita lihat baca hadisnya nih ya, ini malah dimulai dari salat fajar, dari salat subuh. Ya nggak masalah ya. Ala kulli hal, beliau di sini mulainya dengan salat zuhur. Ya, intinya ada 5 waktu salat. Yang pertama adalah salat zuhur. Nah, salat zuhur ini, sebelum kita masuk kepada perkara salat 5 waktu ini ya, nanti Syekh Al-Qadhi Abi Syuja al-Asfahani menyebutkan paling tidak ada tiga istilah yang perlu kalian pahami baik-baik ya, atau beberapa istilah. Pertama ada istilah awalul waqti. Yang kedua ada istilah akhirul waqti. Kemudian nanti akan kita baca seperti yang kalian baca tadi, yaitu ada istilah waktu ikhtiar. Kemudian ada istilah waktu apa tadi? Masih ingat nggak? Ada satu lagi tadi. Waktu Jawaz. Waktu jawaz ya. Nah, ini istilah-istilah penyebutan waktu ini sebenarnya ijtihadi ya, sebenarnya bagian dari ijtihad para ulama, dan 4 mazhab sebenarnya punya konsep-konsep yang berbeda. Tapi secara umum kita bisa membagi waktu sholat itu menjadi 3. Secara umum ya, bisa kita bagi menjadi 3. Pertama adalah awal waktu yang disebut dengan waktu fadilah, waktu yang paling utama. Nah, misalnya kalian nih, para akhwat, para muslimah. Kalau muslimah kan hakikatnya ya tidak mesti sholat berjamaah di masjid untuk sholat 5 waktu ya. Tapi kalian masih nggak dianjurkan untuk sholat di awal waktu ya, Afan? Misalnya sholat zuhur sekarang jam 12 anggaplah, jam 12 kurang sekarang ya, jam 12. Kalian tetap nggak dianjurkan sholat zuhur itu di awal waktu jam 12? Tetap, Ustaz. Iya, Ustaz. Tapi boleh nggak diakhirkan 1 jam setelahnya, jam 1 misalnya, boleh nggak? Boleh, Ustaz. Ya boleh, kan masih di waktunya ya. Nah, jadi kemudian ada batas akhir waktunya ya. Jadi untuk waktu di awal sholat itu namanya disebut dengan waktu fadilah. Karena dalam hadis disebutkan ya bahwa di antara amal yang terbaik adalah as-shalatu fi awwali waqtiha. Sholat di awal waktunya. Tapi kalau di pertengahan namanya disebut waktu ikhtiar. Disebut waktu ikhtiar. Ya, ikhtiar itu artinya apa? Mana ikhtiar ya, Afat? Mana ikhtiar? Pilihan. Ya, pilihan antara mau sholat atau tidak boleh saja, nggak masalah ya. Itu namanya waktu ikhtiar. Nah, di akhir menjelang waktunya habis itu namanya disebut waktu jawaz ya, atau istilah lainnya adalah waktu wujub, waktu di mana seorang muslim wajib untuk sholat. Kalau dia kemudian melewati waktunya, ya, ini maka otomatis akan diancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ayat Al-Quran yang mengatakan fawailul lil musallin itu maksudnya adalah orang-orang yang ya baru memulai sholat tapi waktunya sudah habis. Nah, maknanya kalau waktunya masih ada cukup panjang ya kita tidak masuk dalam ancaman fawailul lil musallin di situ karena masih dalam waktunya. Tapi kalau kita melalaikan waktu di akhir, waktu wajib ya, nah disitulah baru diancam fawailul lil musallin. Nah, jadi ada 3 waktu nih ya. Awal disebut waktu fadilah,
kedua di tengah waktu ikhtiar, ketiga waktu apa? Apa ya, Fat? Jawaz. Waktu jawaz atau waktu wujub. Ya, bisa disebut waktu jawaz atau disebut waktu wujub. Artinya wajib sholat, nggak ada pilihan lain kecuali sholat. Tapi kalau di tengah-tengah boleh milih antara sholat mau makan siang, nggak boleh, nggak apa-apa. Ya. Kalau di tengah-tengah. Tapi kalau di akhir menjelang asar, misalnya di waktu zuhur, nah maka ini wajib untuk mendirikan ibadah sholat. Ya. Nah, kalau untuk waktu fadilah, waktu di awal, nah saya tanya nih apa? Kalian kalau misalnya di rumah nih, nggak berada di masjid, ya, boleh nggak langsung sholat duhur ketika azan berkumandang? Boleh nggak? Misalnya azan baru berkumandang, asyhadu an la ilaha illallah, karena sudah sholat zuhur, boleh nggak? Enggak. Hah? Enggak, Ustaz. Kenapa? Boleh. Boleh apa enggak? Enggak tahu, Ustaz. Kayaknya enggak. Tahu. Jawabannya boleh, karena waktunya ketika Boleh. azan itu dikumandangkan sudah masuk belum waktunya? Sudah. Sudah. Waktunya masuk kan bukan setelah azan, waktunya masuk kapan? Azan. Ketika awal azan kan? Malah bisa jadi azannya nggak dikumandangkan karena mungkin ada sebab tertentu. Tapi waktu sholat sudah masuk. Nah, sudah boleh nggak sholat seorang wanita misalnya atau siapapun? Ya, boleh. Artinya kan kita itu wajib sholat bukan azan. Azan itu panggilan untuk berjamaah ke masjid. Ya. Tapi kita itu sholat karena sebab sudah masuk waktu. Makanya nanti akan kita baca nih pernyataan Syekh Al-Bugha, pernyataan Syekh Al-Qadi Abu Syuja Al-Asfahani bahwa waktu sholat itu dimulai dari adanya kondisi alam gitu ya, bukan azan terdikumandangkan gitu ya. Nah, maka sebenarnya boleh-boleh saja bagi seorang muslimah untuk sholat ketika azan berkumandang. Tapi kalau kalian misalnya berangkat ke masjid, ya maka nggak boleh. Karena di masjid itu ada ketentuan khusus, yaitu sholat 5 waktu harus dilakukan berjamaah, dan itu setelah kapan? Kapan ya, Fuad? Kalau di masjid? Nggak boleh, bukan setelah azan. Setelah iqomah. Nah, gitu ya. Iqomah ya benar. Iqomah, azan langsung jangan sholat sendirian masjid ya. Nah, kecuali kalau kalian keluar dari masjid, misalnya kemudian sholat di luar masjid, nah itu boleh. Kalaupun belum iqomah misalnya. Nah, ini bedakan antara sholat di luar masjid dengan sholat di dalam masjid. Ya. Namun kebanyakan ulama berfatwa meskipun dibolehkan, ya khususnya bagi akhwat yang ada di rumah ketika mendengar azan untuk sholat, tetap dianjurkan sholat kalau bisa setelah azan. Ya, kenapa kok tetap dianjurkan sholat setelah azan walaupun boleh ketika azan? Kenapa ya akhwat? Ya agar kalian bisa mendapatkan fadilah sama'ul azan wa du'a ba'dahu. Ya, agar kalian mendapatkan fadilah mendengarkan azan dengan membaca doa setelah azan. Ya, kan nggak mungkin misalnya ketika sholat azannya sudah selesai kalian baca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah padahal lagi sholat, kan nggak mungkin gitu ya. Nah, jadi tetap dianjurkan sholatnya setelah kapan? Setelah azan. Ya. Tapi kalaupun ingin sholat karena mungkin ada keperluan, ya mau sholat langsung ya nggak ada masalah. Ya, karena itu sudah masuk waktunya. Nah, kemudian yang kedua ya akhwat. Yang kedua, kapan seseorang boleh ya melakukan sholat tidak di awal waktu? Yaitu waktu pertengahan tadi, waktu ikhtiar. Kapan? Atau ada nggak syarat bolehnya seseorang mengambil waktu? Misalnya kalian nih ada niat sholat jam 1. Ya, ada nggak syarat khusus bolehnya melakukan hal itu? Nah, ini saya ajarkan suatu syarat yang harus berhati-hati nih kalian ya ketika misalnya sengaja mengakhirkan sholat tidak di awal waktu. Ya. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa untuk ibadah sholat fardu, kalau memang sengaja melakukannya di waktu ikhtiar, apalagi kalau melakukannya di waktu jawaz, ya disyaratkan ketika sudah dalam kondisi sadar waktu sholat sudah masuk, tapi belum mau dilakukan, harus berazam untuk mendirikan sholat di dalam hati walaupun belum dilakukan. Contohnya ya Fat, misalnya begini, kalian mendengarkan azan zuhur, ya ketika mendengar azan zuhur di hati ini terbetik, ya saya akan sholat meskipun nanti sholatnya bisa jadi jam 1. Nah itu namanya disebut apa?
Apa ya, Fat? Azam. Azam. Azam beda dengan niat ya. Azam itu adalah niat yang azam itu adalah niat yang ada dalam hati tapi belum teraplikasikan dalam perbuatan. Itu namanya azam. Tapi kalau niat yang menjadi rukun sholat, khususnya dalam mazhab Syafi'i, itu adalah apa yang ada dalam hati, ya, yang muncul dalam hati untuk sholat bersamaan dengan takbiratul ihram. Itu baru niat yang menjadi rukun sholat. Paham perbedaannya ya, Akhwat, antara azam dengan niat? Hah? Insya Allah paham, Ustaz. Ya, Ustaz. Jadi azam itu niat juga sebenarnya ya. Azam itu niat juga, tapi dia niat yang tidak langsung terikat dengan perbuatan. Itu namanya azam. Tapi kalau niat yang terikat dengan perbuatan, nah itulah yang nanti akan kita pelajari sebagai rukun dari ibadah sholat. Nah, ya bedakan ya. Nah, dalam hal ini ketika seorang muslim ingin sholat di waktu ikhtiar atau di waktu jawas, dia harus berazam dalam hatinya untuk sholat ketika sudah sadar waktu sholat masuk. Walaupun belum dilakukan, karena waktunya mungkin masih ada. Ya, itu harus berazam. Kenapa ya, Afat? Kenapa mesti berazam? Ada tahu nggak alasannya kenapa? Misalnya kalian ada keperluan nih, belum bisa melakukan sholat di awal waktu. Ya, tapi sudah sadar azan berkumandang, diazamkan dalam hati. Itu kenapa harus seperti itu? Hah? Ada yang tahu alasannya? Biar nggak lalai. Biar nggak lalai. Alasannya begini, saya tanya, kematian itu ada nggak yang tahu kapan? Nggak ada yang tahu, Ustaz. Ada yang tahu, ya. Maka azam itu fungsinya adalah untuk kita bisa menggugurkan kewajiban. Kalau seandainya Allah tetapkan meninggal sebelum sholat dilakukan. Karena waktu sholat kan sudah masuk. Waktu sholat sudah masuk. Tapi kalau sholat belum dilakukan, keburu meninggal, berarti dia menanggung nggak dosa meninggalkan sholat? Pada dasarnya. Iya, menanggung gitu kan. Tapi tanggungan dosa itu digugurkan kalau sudah sempat muncul apa? Azam tadi. Ya, kalau sudah sempat muncul azam tadi. Nah, jadi azam itu fungsinya untuk menggugurkan kewajiban kalau ya seandainya qadarullah meninggal sebelum sholat dilakukan. Nah, ini pentingnya azam ini agar kita tidak terhitung berdosa meninggalkan satu sholat yang ditinggalkan karena wafat tadi. Kecuali kata Imam Ghazali atau sebagian ulama, kecuali kalau misalnya orang yang sengaja ya meninggalkan sholat di awal waktu itu dia sudah masuk umur 60 tahun. Ya, kalau misalnya sudah masuk umur 60 tahun ke atas, maka sebagian ulama berpendapat tidak boleh dia mengakhirkan sholat di waktu ikhtiar. Harus dia sholat di awal waktu. Di sini ada yang umurnya ada 60 tahun? Apa? Ada nggak umurnya 60 tahun di sini? Ya, Afat. Ada nggak yang umur 60 tahun? Hah? Ada? Ibu-ibu sih ada, cuma ada yang 60? Nggak ada, Ustaz, nggak ada. Nah, ini kalian sampaikan kepada orang tua, kepada kakek nenek kalian ya. Sebagian ulama berpendapat kalau umurnya sudah 60 tahun nggak boleh mengakhirkan sholat di waktu ikhtiar. Ya, apalagi di waktu jawas. Kenapa? Alasannya kenapa ya, Akhwat? Nah, kenapa nggak boleh? Jadi sebagai ulama berpendapat ya. Alasannya karena potensi kematiannya lebih besar. Ya. Jadi karena potensi kematian orang yang di atas 60 tahun itu lebih besar. Makanya dia harus sholat di awal waktu. Sebab Nabi mengatakan dalam suatu hadis, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Jadi standarnya di situ. Agar tidak meninggal ketika sholat ditinggalkan. Ya, jadi makanya diwajibkan di awal waktu. Tapi ini pendapat sebagian kecil ulama. Karena mayoritas ulama berpendapat tidak wajib. Yang wajib tetap adalah azam. Ya, sebab ya namanya kematian rahasia Allah. Walaupun memang ada potensi kuat di umur tersebut. Ya. Baik, nah jadi intinya ada 3 waktu nih ya. Secara umum yang nanti akan kita lewati dari penjelasan Syekh Al-Bugha dan Al-Qadhi Bisyujah. Baik. Wa awwalu waqtiha zawalu syamsi. Yani wa awwalu waqtiha. Ha di sini kembali ke mana ya, Akhwat? Ini dhamir muannas, kembali ke mana? Duhur. Sholat. Duhur muannas mudzakkar. Sholat. Sholatu zuhri. Bukan pada zuhur. Sholatu
Zuhri. Az-Zuhri. Ya. Jadi awal waktu salatiz zuhri zawalus syamsi. Jadi awal waktu sholat zuhur itu adalah ketika matahari, apa arti zawal itu? Bergeser, ya, tergelincir dalam bahasa kita. Ya, walaupun matahari bisa tergelincir nggak? Terpleset, bisa nggak? Hah? Baik. Jadi maksudnya adalah ketika matahari itu sudah melewati batas pas ya istiwa di atas kepala kita. Kalau kita berdiri di lapangan, maka ketika dia sedikit bergeser ke arah mana? Ke arah barat atau ke arah timur ya, akhwat? Zawalus syamsi itu dia bergeser ke arah barat atau ke arah timur? Barat. Barat. Barat, Ustaz. Ke arah barat. Kenapa ke arah barat? Menuju tenggelam. Ya kalau dia arahnya ke arah timur, berarti hari kiamat. Iya. Ya, terbitnya dari timur, bukan dari barat. Jadi arah barat ya, karena berawal dari timur ke arah barat terus. Nah, itu namanya disebut zawalus syamsi, khususnya di tengah siang ya. Tapi di sini Syekh Al-Bughawi menyebutkan hadis yang mengumpulkan ya waktu-waktu sholat yang nanti akan dijelaskan oleh Al-Qadhi Abi Syuja. Wal haditsul ladzi yajma'u mawaqitus shalawatil khams. Hadis yang menggabungkan semua waktu sholat 5 waktu. Marawahu Muslim wa ghairuhu an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu atahu sa'ilun yas'aluhu an mawaqitus shalah. Jadi ada sahabat yang bertanya kepada Nabi tentang waktu-waktu salat. Falam yarudda alaihi syai'an. Ya, tapi Nabi belum bisa membalasnya atau menjawabnya. Qala fa aqama al-fajru hina shaqqa al-fajru wan nasu la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'dha. Nah, lantas kemudian artinya Nabi kemudian tidak menjawabnya dengan kata-kata ya, tapi Nabi kemudian menjawabnya dengan perbuatan ya. Maka Nabi memperlihatkan kepada para sahabatnya fa aqamal fajru hina syaqqa al fajru. Nabi SAW kemudian mendirikan ibadah salat ya, salat fajar ketika insyaqqa al fajru. Artinya insyaq itu muncul ya, waktu fajar itu muncul yaitu tala'a ya. Wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha. Nah, pada waktu itu manusia ya hampir tidak bisa mengenali sesama mereka ya, karena saat itu penerangannya tidak seperti zaman kita ya. Jadi penerangannya saat itu masih sangat minim sekali. Jadi artinya ya di awal atau di akhir malam itu memang masih fajar yang muncul. Ini pun fajarnya nanti disebut oleh para ulama dengan fajar shadiq ya. Fajar kazi atau fajar shadiq waktu subuh itu ya, akhwat. Fajar itu ada dua ya, ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Ya. Atau gini, sebelum masuk kepada apa itu fajar shadiq dan kadzib. Fajar itu apa sih artinya? Ya, akhwat. Menyebar. Enggak, waktu fajar, waktu fajar menyebar ya. Tapi yang dimaksud waktu fajar itu apa maksudnya? Matahari sudah muncul atau cahayanya saja? Cahayanya. Nah, jadi yang dimaksud waktu fajar adalah ketika cahaya matahari sudah muncul, tapi bukan sekedar muncul. Ya tadi disebutkan munculnya itu menyebar di seantero ufuk. Ya. Jadi kalau misalnya kemunculannya itu kok baru pada satu titik yang memanjang ke atas nih, kalau kalian misalnya melihat di pulau di laut misalnya atau di atas gunung misalnya, kalau misalnya cahayanya itu memanjang ke atas langit gitu ya, hanya di satu titik yang tidak menyebar, itu namanya fajar apa? Kadzib. Fajar kadzib. Tapi kalau dia menyebar ya di setiap seantero ufuk, maka disebut fajar shadiq. Nah, saya tanya, yang pertama kali muncul itu yang satu titik tadi ke atas atau yang sudah menyebar? Mana yang pertama kali muncul ketika waktu fajar? Hah? Satu titik. Satu titik. Ya, anggaplah nih. Kalian kalau ingin tahu bagaimana cara menganalogikannya ya, seperti senter. Senter itu kalau semakin jauh, semakin satu titik atau semakin nyebar? Senter misalnya kalian hidupkan di tengah kegelapan, di ruangan yang gelap. Kalau semakin jauh itu menyebar atau semakin menukik ininya? Menyebar. Menyebar, Ustaz. Tapi kalau semakin dekat? Satu titik. Kembalikan. Jadi artinya begini, yang dimaksud dengan fajar kadzib ya, fajar kadzib itu artinya cahaya matahari itu ya masih jauh dari ufuk sebenarnya, maka dia hanya bisa memancarkan dari satu titik yang kecil.
Tapi kalau dia semakin mendekati tempat terbitnya gitu ya, dia akan semakin melebar cahayanya. Nah, itulah kemudian disebut dengan waktu fajar shadiq. Nah, sholat subuh itu dimulainya kapan? Fajar kazib atau fajar shadiq? Sodik. Ya? Fajar kazib atau fajar shadiq ya? Kalau kita di perkotaan mungkin agak sulit membedakan mana fajar shadiq, mana fajar kazib ya. Karena sudah istilahnya hari ini itu di perkotaan sudah banyak polusi cahaya, agak sulit. Biasanya di laut atau di pegunungan gitu ya. Nah, jadi waktu sholat subuh itu dimulainya dari fajar shadiq. Ya, ketika tadi tersebar waktu fajar di ufuk tadi ya. Nah, itu disebut dengan fajar shadiq. Nah, Nabi ketika sholat di waktu fajar itu maksudnya adalah fajarnya sudah fajar shadiq ya, bukan fajar kazib. Baik. Makanya ada nggak istilah sholat fajar ya, akhwat? Sholat fajar Ada, itu Ustaz. sholat apa? Sholat fajar itu? Qobliyah subuh. Hah? Qobliyah subuh? Enggak. Sholat fajar itu yutlaqu ala sholataini. Sholat fajar itu ya dimaksudkan untuk dua jenis sholat. Sholat qobliyah subuh dan sholat subuh itu sendiri. Ya. Jadi sholat fajar itu disebut untuk atau istilah untuk menyebut sholat subuh dan sholat qobliyah subuh itu sendiri. Tapi biasanya untuk cara membedakannya adalah disebut dengan istilah sunnah. Jadi kalau sholat sunnah fajar, nah berarti qobliyah subuh. Tapi kalau sholat fajar tanpa istilah sunnah, maka maksudnya adalah sholat apa? Sholat subuh itu sendiri. Jadi fajar itu adalah waktu untuk menyebut dua waktu sholat tadi ya. Apakah sholat sunnahnya atau sholat fardunya. Nah, intinya pada saat itu an-nasu yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha ya, belum bisa tampak karena cahayanya juga belum terlalu terlihat ya. Tsumma amarahu fa aqama bidzuhri hina zalati syamsu. Nah, lantas kemudian ya setelah lewat waktunya, berjalan waktu hingga ketika waktu zuhur masuk ya, ketika itu tergelincir matahari, maka Nabi kemudian mendirikan sholat yang kedua. Nanti di sini sholat pertama dimulai dengan sholat subuh ya, atau sholat fajar, dan kedua sholat zuhur. Wal qa'il yaqul, wal qa'ilu yaqul, ada seorang berkata, qadin tasafan naharu wa huwa kana a'lamu minhum. Ya. Qadin tasafan nahar, artinya matahari sudah atau siang itu sudah berada di pertengahan, artinya sudah lewat mau masuk ke waktu sudah tergelincir untuk ke arah timur, ya, sudah melewati pertengahan siang. Nah, maka itu adalah waktu zuhur. Wa huwa kana a'lama minhum. Artinya yang berkata itu seakan yang paling tahu tentang waktu sholat tadi. Tsumma amarahu fa aqama bil asri wasyamsu murtafi'ah. Lalu kemudian Nabi memerintahkan untuk sholat yang ketiga, yaitu sholat asar ketika matahari sudah murtafi'ah. Murtafi'ah itu artinya sudah melewati waktu zuhur, tapi masih tinggi gitu ya, masih tinggi di ufuk menjelang memasuki waktu terbenam. Tapi masih tinggi, belum terbenam sebagaimana waktu maghrib. Tsumma amarahu fa aqama bil maghribi ya hina waqa'atis syamsu. Lalu kemudian sholat lagi yang keempat ketika waqa'atis syamsu. Matahari sudah pada posisi di mana di tempat terbenamnya, yaitu waktu maghrib. Tsumma amarahu fa aqama al-isya hina ghaba asy-syafaq. Lalu kemudian Rasul perintahkan untuk sholat isya ketika asy-syafaq sudah hilang. Syafaq itu apa ya, akhwat? Syafaq itu apa? Hah? Syafaq itu artinya adalah dalam bahasa kita yang warna merah di timur itu apa namanya? Ya, Fuad? Senja, Ustaz. Hah? Ufuk ya? Bukan, yang warna merah cahaya matahari sebenarnya, sisa-sisa Sunset. apa? Sunset. Apa? Senja. Waktu senja itu asar. Enggak, ini antara maghrib sampai isya. Jadi maghrib itu matahari sudah terbenam, sudah tidak lagi terlihat, tapi masih ada sisa-sisa. Saga aja. Merah saga. Merah saga. Merah saga ya, merah saga. Pokoknya mataharinya itu sudah terbenam, tapi dia terbenam dalam arti bulatannya sudah terbenam, tapi cahayanya masih ada. Nah, itu namanya disebut apa? Syafaq, ya. Nah, ketika cahayanya itu betul-betul sudah hilang, artinya gelap gitu ya. Nah, itu berarti masuk waktu sholat apa? Hah? Sholat apa ya, Fat? Isya. Isya.
Jadi kalau kita perbandingkan ya, sebenarnya waktu sholat maghrib itu sama dengan waktu sholat apa? Waktu sholat maghrib itu sama dengan waktu sholat Subuh. Subuh. ya. Kalau subuh itu kan dimulai dari cahaya matahari yang sudah muncul, fajar shodiq, sampai matahari terbit. Itu waktu apa? Waktu subuh. Ya. Nah, waktu maghrib dimulai dari terbenam matahari full, tapi cahayanya masih ada, sampai hilang cahaya syafaqnya, ya, maka itu disebut waktu maghrib, dan hilang cahaya syafaq itu adalah waktu isya. Jadi waktu isya itu bisa dikatakan adalah waktu syuruk di wilayah yang lain. Paham ya? Waktu isya misalnya di suatu wilayah itu adalah bisa jadi di tempat lain adalah waktu apa? Waktu syuruk. Ya, waktu syuruk. Waktu syuruk itu kan waktu terbitnya matahari yang sudah habis waktu sholat subuhnya. Nah, jadi bisa dikatakan durasi waktu sholat maghrib itu mirip dengan durasi waktu sholat apa? Subuh. Ya. Nah, ini kalau kita ingin membandingkan antara beberapa sholat. Nah, ini waktu awal ya. Nah, lantas kemudian Nabi mengajarkan waktu akhir ya. Tsumma akharal fajra minal ghad. Tsumma akhara al-fajra minal ghad. Lalu Nabi kemudian di hari yang kedua melakukan sholat di akhir waktu subuh, yaitu ketika sudah mulai mau matahari terbit ya. Jadi waktu bukan di awal fajar tapi di akhir fajar. Hatta sarafa minha wal qa'il yaqul qad tala'atis syamsu aw kadat. Sampai setelah sholat selesai, seorang sahabat di antara sahabat mengatakan matahari telah terbit. Artinya Nabi di waktu kedua melakukan sholat ya dengan dilihat oleh para sahabat pada menjelang terbitnya matahari. Nah, berarti itu menunjukkan waktu akhir. Tsumma akhara adh-dhuhra hatta kana qariban min waqtil asri bil amsi. Lalu Nabi mengakhirkan sholat zuhur sampai hampir pada batas waktu sholat asar ya, seperti hari yang kemarin. Tsumma akhara al-'asra hatta sarafa minha wal qa'ilu yaqul qad marratis syamsu. Lalu Nabi melakukan salat asar di waktu akhir sampai kemudian seorang di antara sahabat berkata bahwa matahari sudah memerah. Maknanya adalah sudah mau terbenam ya. Tsumma akhara al-maghrib hatta kana 'inda sukutis syafaq. Lalu Nabi melakukan salat maghrib di akhir waktunya sampai kemudian cahaya syafaq ya, cahaya kemerahan ya dari matahari itu hilang sepenuhnya. Artinya hilang sepenuhnya itu berarti sudah tidak lagi ada sisa-sisa cahaya matahari ya. Nah, itu waktu akhir maghrib. Waktu akhir maghrib menunjukkan masa awal waktu sholat isya. Tsumma akhara al-isya hatta kana thuluthul lailil awwal. Lalu kemudian Nabi mengakhirkan sholat isya yaitu di sepertiga terakhir ya. Sepertiga pertama dari malam yang terakhir. Jadi setelah melewati jam 12 itu kalau di jam kita, kemudian di sepertiga terakhirnya. Tsumma asbah, lalu kemudian masuklah waktu subuh. Pada as-sa'ila faqal, maka Nabi kemudian memanggil orang yang tadi bertanya sebelumnya dan berkata, al-waqtu baina hadaini. Bahwa waktu sholat itu antara dua waktu ini tadi. Jadi di hari pertama ya, Rasulullah mengajarkan sholat di awal waktu. Kemudian di hari yang kedua Rasulullah mengajarkan sholat di akhir waktu. Berarti mengisyaratkan kepada kita sholat itu ada batas awal, ada batas akhir. Berarti kalau ada batas awal dan batas akhir, berarti ada pertengahannya nggak ya, Akhwat? Kalau ada awal, akhir, ada tengahnya nggak? Ya, Ustaz. Ada. Nah, berarti waktu sholat itu ada 3. Ada awal, ada akhir, ada pertengahan. Nah, ini kalau kalian nanti belajar ilmu usul fikih ya, nama untuk ibadah yang punya 3 waktu ini tadi disebut dengan istilah muwassa. Ibadah muwassa namanya. Jadi ibadah muwassa itu adalah ibadah yang dia memiliki 3 waktu seperti ini. Ya. Tapi ada ibadah yang dia lawan dari muwassa, namanya mudhayyak. Dia tidak punya 3 waktu. Apa contohnya ya, Afat? Ibadah yang nggak punya 3 waktu. Ya ibadahnya waktunya itu saja. Apa? Subuh. Subuh ada. 5 sholat waktunya ada semua. Nggak di luar sholat. Ada nggak di luar sholat ibadah yang nggak ada 3 waktu? Puasa Ramadan, Ustaz. Puasa. Bukan hanya Ramadan, semua puasa. Semua jenis puasa itu ada nggak 3 waktu? Atau waktunya ya cuma 1? Cuma 1.
1. Bisa nggak misalnya, saya mau puasa jam 12 malam aja lah, nanti bukanya jam 12 siang, itu di waktu pertama. Bisa? Nggak bisa. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Jadi yang namanya puasa itu ya awal waktu ibadahnya tuh penuh ya, sepenuh dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Ya dari sejak terbit fajar, bukan matahari ya, terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu satu waktu penuh adalah ibadah puasa. Maka nggak ada waktu awal, akhir, dan pertengahan. Nah kalau sholat ada ya, sholat ada. Artinya sholat itu ada 3 waktu karena kita bisa mendirikan sholat lebih dari 1 sholat dalam waktu yang tersedia. Kalau misalnya sholat pertamanya batal karena misalnya satu sebab tertentu, kalian misalnya begini, sholat di awal waktu, ya, sholat di awal waktu, sholat zuhur 4 rakaat, di rakaat yang kedua buang angin, nah, batal berarti kan sholatnya ya. Bisa nggak nanti setelah wudhu lagi sholat lagi? Bisa nggak? Masih. Dan masih di waktunya tidak? Bisa kan? Artinya batalnya sholat pertama itu tidak membuat kita tidak bisa sholat untuk yang kedua. Ya, artinya tetap di waktunya. Tapi kalau misalnya puasa Ramadan, kalian puasa Ramadan, ya lalu kemudian di tengah puasa haid, bisa nggak hari itu juga diselesaikan puasanya dengan mengulangi puasa lagi? Bisa nggak? Nggak bisa. Harus diqodho di hari yang lain. Nah itu bedanya ya antara dua jenis ibadah ini. Jadi kalau yang sholat namanya muasa, sedangkan kalau yang puasa namanya apa? Mudhayah. Nah itu nanti kalian insya Allah belajar dalam ilmu usul fikih, ada di buku ini. Ya. Nanti ada kajiannya dalam usul fikih istilah muasa dan mudhayah. Ya. Wahunaka ahadits bayanat ba'dha ma ujmila fihi aw zadat alaihi kama satara. Dan di situ juga kata Syekh Al-Bugha ada hadis-hadis lain ya yang menjelaskan tentang waktu sholat ini tadi. Jadi beliau mengutip satu waktu dulu untuk menjelaskan lima waktu sholat. Tapi masing-masing dari waktu sholat itu ada hadis-hadis secara khusus yang menjelaskannya. Baik, kita lanjutkan lagi. Wa awwal waqtiha bukan sini ya. Tadi waktu sholat zuhur ya. Wa akhiruhu idza shara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da dhilliz zawal. Adapun akhir dari waktu sholat zuhur ya. Ini kalau misalnya kita tidak menggunakan jam tapi menggunakan bayangan cahaya matahari yang ada di atas kepala kita, maka waktu sholat zuhur itu berakhir dengan ketika idza shara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da dhillil awal. Jadi ketika bayangan ya dari seseorang yang berdiri di bawah terik matahari itu sama dengan panjangnya orang yang berdiri. Atau kalau kita misalnya tancapkan tombak ya atau tancapkan tiang misalnya, maka waktu sholat zuhur itu berakhir dengan ketika bayangan mataharinya itu setara dengan panjangnya tongkat yang ditancapkan. Nah itu waktu akhir zuhur atau waktu awal asar ya akhwat? Ya akhwat, itu waktu akhir zuhur atau waktu awal asar? Akhir zuhur. Akhir dua-duanya. Ya dua-duanya. Waktu akhir zuhur itu berarti apa? Awal sama. Ya awal asar. Jadi kata atau itu maksudnya menjebak kalian, itu dua-duanya maksudnya ya. Jadi akhir zuhur berarti awal apa? Awal asar. Nah berarti waktu asar itu apa? Awal waqtiha az-ziyadatu ala zilli al-mitli. Maka waktu asar itu ya dimulai dari adanya tambahan sedikit lah ya, tergelincirnya sedikit atau tambahan bayangan sedikit dari bayangan yang tadi ditancapkan di bawah terik matahari. Wa akhiruhu fil ikhtiyar ila dhillil mitlaini. Adapun masa terakhir yang dikategorikan waktu ikhtiar, yang tadi waktu ikhtiar kita sebut sebagai waktu bisa memilih antara sholat atau tidak, maka kalau bayangannya itu sudah 2 kali lipat daripada tingginya tiang yang ditancapkan. Ya, itu waktu ikhtiar. Nah, kalau sudah melewati 2 kali lipat bayangannya, berarti sudah masuk waktu jawaz, ila ghurubi syamsi. Waktu jawaz itu apa? Waktu wajib, tidak boleh dia melakukan apapun kecuali mendirikan ibadah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Oh ya, saya tambahkan satu lagi, saya lupa tadi apa. Bedanya antara waktu ikhtiar dengan waktu jawaz ya. Kalau waktu ikhtiar, misalnya jam 1 siang,
kalian masih boleh nggak sholat qobliyah zuhur? Ya, Akhwat. Masih. Masih Boleh. Masih boleh nggak sholat qobliyah zuhur? Boleh. Boleh. Tapi kalau misalnya nih, anggaplah asar itu jam 3. Anggaplah asar jam 3 ya. Lalu kalian sudah siap sholat, tapi tersisa tinggal 5 menit lagi. Ya, kalian mau sholat zuhur, tapi tersisa 5 menit lagi sebelum waktu asar masuk. Boleh nggak sholat qobliyah zuhur? Nggak boleh. Boleh. Kenapa? Karena waktu 5 menit itu cukup hanya untuk sholat apa? Sholat fardu. Pada waktu jawas nggak boleh mendirikan sholat qobliyah atau sholat sunnah lain. Jadi kewajibannya hanya sholat apa? Sholat fardu saja. Tapi kalau di waktu ikhtiar, nah itu masih boleh mendirikan ibadah sholat sunnah, ya, karena waktunya masih cukup panjang untuk kemudian diselesaikan dengan sholat fardu. Ya. Nah, kenapa ini disebut dengan istilah sholat sunnah tadi? Karena setiap sholat 5 waktu itu ada qobliyah ya, akhwat. Ya, saya ulangi, setiap sholat 5 waktu ada qobliyah. Yang nggak ada itu ba'diyah asar dan ba'diyah apa? Subuh. Ba'diyah subuh. Ya. Jadi setiap sholat 5 waktu ada qobliyah. Karena dalam suatu hadis disebutkan bainal azana ini rakaatan. Antara dua azan, yaitu antara azan dan iqamat itu ada 2 rakaat sholat. Artinya setiap sholat itu ada qobliyah atau 5 waktu. Tapi tidak semuanya ada ba'diyah. Nah, maka harus hati-hati, khususnya para akhwat ini ketika mau sholat qobliyah, ya pastikan waktunya. Ya, artinya prioritaskan yang fardu kalau memang sudah tidak lagi cukup untuk sholat sunnah. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan waktu jawas. Ya, jadi waktu ikhtiarnya asar, waktu ikhtiar asar itu adalah sampai pada batas bayangannya itu 2 kali lipat. Nah, di situ masih boleh untuk sholat qobliyah asar. Tapi kalau sudah melewati bayangan 2 kali lipat tadi, maka ya hakikatnya sudah masuk waktu jawas, tidak boleh melakukan sholat sunnah kecuali sholat fardu saja. Ya. Nah, ini beda antara waktu jawas dan ikhtiar. Rawal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka minas subhi rak'atan. Nah, ini penting juga nih akhwat. Ya. Nah, sebelum kita baca hadis ini nih, saya juga mau ngetes kalian. Misalnya begini ya akhwat. Kalian misalnya sholat sholat zuhur. Ya, baru dapat 1 rakaat. Tiba-tiba terdengar azan asar. Sah nggak sholat zuhurnya? Sah, Ustaz. Sah, Ustaz. Ya? Lanjutin aja. Nah, sah, itu satu. Yang kedua, sahnya itu sebagai ada atau sebagai qadha? Kan tadi 1 rakaat, sholat zuhur berapa rakaat? Sholat zuhur? 4. Rakaat. 1 rakaatnya di waktu zuhur, tapi 3 rakaat yang terakhir di waktu asar. Hitungannya ada apa qadha? Ada. Kodok. Atau setengah ada, setengah qadha? Atau 1/4 ada, 3/4 Niat qadha? awalnya tapi ada. Niat awalnya ada. Nah, jawabannya hadis ini nih, ya. Jadi jawabannya adalah tergantung. Ya, tergantung dia mendapatkan bagian sholatnya kapan. Kalau misalnya mendapatkan bagian sholatnya itu minimal setelah ruku dari rakaat pertama, maka sholatnya dihitung apa? Adaan. Tapi kalau misalnya baru baca Allahu Akbar, lalu baca Al-Fatihah, tiba-tiba azan, berarti dia ada apa qadha? Qadha. Nah, dalam kondisi itu dia masuk dalam ancaman fawailul lil musallin. Paham ya perbedaannya ya? Nah, Tetap lanjut ya, Ustaz? Kenapa? Tetap lanjut sholat. Ya, sholat tetap lanjut. Ya, berarti bukan berarti batal, tapi dia tetap mendapatkan ancaman dosa karena melalaikan waktu sholat bukan pada waktunya. Tapi tetap lanjut. Ya, sama seperti kalian misalnya tertidur. Ya, tertidur misalnya di pagi hari, kemudian bangunnya jam 8. Karena liburan, akhirnya bangunnya jam 8 pagi. Sholat subuh masih wajib nggak? Wajib. Wajib. Nah, tapi sholat apa namanya? Adaan apa qadhaan? Kodokan. Jadi setelah bangun tidur, tetap wajib sholat tidak? Wajib. Wajib. Belum. Kalian bangun tidur ya wudhu dulu. Pakai pakaian. Jangan langsung sholat. Ustaz. Berarti niatnya qadha Ustaz ya? Niatnya qadha, kan bukan pada waktunya. Tapi bedanya begini bedanya. Kalau misalnya sebabnya tertidur, ya nggak berdosa. Ya, walaupun dia statusnya qadha. Tapi kalau misalnya sengaja, ya tetap qadha juga wajib. Tapi dia berdosa tidak?
Dosa. Dosa. Dan dosanya bukan karena meninggalkan sholat ya, tapi dosanya karena lalai dalam mendirikan ibadah sholat pada waktunya. Nah, lebih berdosa lagi kalau dia sudah melalaikan waktunya, nggak diqodho juga, double dosanya. Nah, jadi ada dua kewajiban di situ yang wajib dilakukan. Sholat di waktunya dan mendirikan sholat itu sendiri. Nah, itu dua hal yang berbeda ya. Baik. Nah, jadi minimal mendapatkan 1 rakaat dan rakaat itu dihitungnya adalah minimal mendapatkan apa? Ruku. Ya, mendapatkan ruku. Nah, dasarnya ini. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Man adraka minas subhi raka'atan qabla an tatlu asy-syamsu. Ya, barang siapa mendapatkan 1 rakaat salat subuh sebelum terbit matahari. Nah, kalau terbit matahari waktu subuh udah habis belum? Hah? Sudah habis. Tapi dia baru dapat 1 rakaat. Nah, maka Nabi mengatakan faqad adrakas subuha. Hakikatnya dia sudah mendapatkan salat subuh. Walaupun 1 rakaat yang lain itu sudah bukan di waktunya. Ya minimal dapat 1 rakaat. Wa man adraka raka'atan minal 'asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-'asra. Nah, tapi barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat saja dari waktu asar ya sampai terbenam matahari, artinya sudah masuk waktu maghrib, maka hakikatnya dia sudah dapat salat asar. Jadi standar waktu jawas, ini bisa kita simpulkan begini. Standar waktu jawas adalah minimal dalam durasi waktu yang paling tidak seseorang bisa melakukan 1 rakaat. Nah, 1 rakaat itu apa yang dilakukan? Ya minimal dia baca takbiratul ihram, minimal dia baca iftitah, al-fatihah dan ayat yang pendek. Nah, itu sudah lalu ruku ya. Nah, 5 hal ini dia sudah terhitung dianggap waktu jawas. Ya, yang mana tidak boleh melakukan sholat apapun kecuali sholat fardu meskipun hanya dapat 1 rakaat. Tapi ya tentunya ini adalah ya sholatnya orang malas lah gitu ya. Sholat orang malas gitu ya. Kalau orang yang memang muwadzabah ya atau yang disiplin dalam sholatnya ya pasti minimal tidak di waktu jawas, minimal di waktu ikhtiar ya. Tapi yang lebih baik tentunya di waktu fadilah. Baik, paham tunai ya, Afwan? Wal maghrib, waktu salat maghrib, wa waqtuha wahidun wa huwa ghurubus syamsi wa bi miqdari ma yu'adzinu wa yatawadda wa yasturul awrah wa yuqimus salata wa yusalli 5 rakaat. Nah, ini untuk waktu salat maghrib ini ya, Akhwat, ini ada perbedaan pendapat ya, khususnya di kalangan ulama Syafi'iyah tentang waktunya. Nah, kalau menurut Syekh Al-Qadhi Abi Syuja Al-Asfahani, waktunya cuma 1, yaitu terbenamnya matahari ini. Ya sebenarnya ulama semua sepakat sih waktunya sholat maghrib itu terbenamnya matahari ya. Tapi yang dimaksud terbenamnya matahari ini apa gitu ya? Apakah maksudnya terbenam itu sendiri atau durasi terbenamnya matahari sampai hilangnya syafaq? Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i yang lama, yang baru ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu ada 2 mazhab dalam masalah waktu maghrib. Nah, qala Syalbuwa wa hadzal madhhabul jadid lisyafi'i rahimahullahu taala. Wa daliluhu hadithu Jibril alaihissalam alladzi rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa fihi anna Jibril alaihissalam shalla bin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maghriba fil yawmaini hina aftara as-sha'im ay fi waqtin wahidin wa huwa ba'dal ghurub. Nah, dalam hadis Abu Dawud dan Tirmidzi ya Jibril alaihissalam itu mengajarkan waktu salat maghrib yang dilakukan pada saat berbuka puasa dan itu hanya 1 waktu yaitu waktu terbenamnya matahari. Artinya tidak disebutkan waktu awal dan waktu akhir gitu ya. Nah, waktunya salat maghrib dalam mazhab jadid Imam Syafi'i, dalam mazhab jadid ya, salah satu mazhab itu adalah minimal bimiqdar. Seseorang yang bisa melakukan 1 azan, 2 berwudu, ya, 3 bersiap-siap menutup aurat, 4 mendirikan salat maghrib 3 rakaat. Ya, lalu kemudian masih jeda waktu yang minimal bisa mendirikan 5 rakaat sholat. Nah, jadi waktunya itu kalau dibuat kadarnya ya, kadarnya adalah azan. Mungkin sekitar, kalau azan berapa menit kira-kira ya, Ahwat? Biasanya. Nah, 5 menit ya? Biasa, 5 menit. 5 menit. Kemudian orang berwudu berapa menit kira-kira? Standar biasanya aja. 3 menit, Ustaz. 8 menit. Nutup aurat berapa menit? Apa nih? 2 menit. 2 menit. 2 menit dan 10 menit. Salat maghrib 3 rakaat berapa menit? 5 menit. 5 menit. 5 menit. Ya, 10. 15 menit. Ya. Kemudian salat 5 rakaat.
Kalau Mau lagi 3 aja. rakaat 5 menit berapa? Anggaplah 7 menit. 8. Atau 8, ya. Berarti kalau menurut pendapat Jadid dalam mazhab Syafi'i, ini berarti sekitar 20 sampai 25 menit. Jadi standarnya pakai standar ini ya dalam mazhab Jadidnya, yaitu 25 menitan. Nah, sekarang ini kalau kita lihat menggunakan waktu, lebih nggak 20 menit waktu maghrib? Lebih, Ustadz. Bisa sampai 1 jam malah kan? Nah, jadi waktu yang sekitar 25 menit itu tadi atau setengah jam itu tadi, itu mazhab Jadid dalam mazhab Syafi'i. Ya. Tapi mazhab qadimnya, dan ini mazhab qadim ini yang diambil oleh kebanyakan ulama, khususnya dari kalangan Syafi'iyah juga. Nah, kalau mazhab qadimnya adalah imtidadu waqtil maghrib hatta yaghibu syafaqil ahmar. Nah, adapun untuk waktu sholat maghrib dalam mazhab yang qadim, mazhab lamanya Imam Syafi'i ketika beliau di Irak, dan itu yang diambil oleh kebanyakan ulama Syafi'iyah, adalah sampai hilangnya gema tadi ya, merah saga, sampai hilangnya warna kemerahan dari sisa matahari. Jadi tidak dilihat dari aspek mikdar sholatnya tadi. Artinya untuk sholat, atau bedanya gini ya, sederhananya begini ya, Akhwat. Dalam mazhab Jadid, waktu maghrib cuma 1, yaitu waktu maghrib itu tadi. Tapi kalau dalam mazhab qadim, waktu sholat maghrib sama seperti waktu sholat yang lain, ada waktu awal, ada waktu pertengahan, ada waktu terakhir. Paham ya perbedaannya ya? Ya, Pak. Jadi untuk waktu maghrib ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu apa? Jawaz. Nah, ini Itu mazhab qadim ya, Ustaz? Iya, mazhab qadimnya. Dan itu yang diambil oleh kebanyakan ulama ya. Maka di sini kata Syekh Al-Bugha, warajjahahu a'immatul madhab. Dan pendapat qadim inilah yang dirojihkan. Ya, artinya dianggap sebagai pendapat resmi mazhab Syafi'i ya, oleh para ulama mazhab. Lirujhani adillatihi. Misalnya siapa yang merojihkan? Imam Nawawi, Imam Abdul Karim Ar-Rafi'i, Ibnu Hajar Al-Haythami, Zakaria Al-Ansari, ya, atau Syihabuddin Ar-Ramli, Al-Khatib Asy-Syirbini. Nah, ini para ulama-ulama Syafi'iyah yang menjadi murajjih atau muhakkik mazhab. Nah, mereka menguatkan mazhab qadim Imam Syafi'i daripada mazhab jadidnya dalam kasus waktu sholat maghrib. Nah, dasarnya karena dalilnya lebih kuat daripada mazhab jadid ya. Nah, ini dasarnya adalah hadis Muslim as-sabiq yang sudah kita baca tadi, allazi kana fil Madinah wa huwa murajjah ala hadis Jibril. Jadi hadisnya itu seakan bertentangan ya. Hadis tentang waktu maghrib yang dibagi 3 itu dalam riwayat Imam Muslim lebih dianggap kuat daripada hadis Jibril yang tadi disebutkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Ya, jadi lebih rojih. Bisa jadi rojihnya itu karena nasih mansukh misalnya ya, karena yang waktu di Madinah itu ya sebagai nasih penghapus dari hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi yang itu disampaikan di fase Mekah ya. Wa murajjihun ala hadits Jibril alaihissalam alladzi kana fi Makkah. Jadi hadis Muslim itu di mana? Posisinya di Madinah. Nah, Madinah dan Mekah mana yang lebih awal fasenya ya, Akhwat? Mekah. Lebih awal, Mekah. Kalau yang lebih awal Mekah berarti yang dihapus Mekah atau Madinah? Madinah. Yang dihapus? Dihapus Mekah. Mekah. Nah, yang menghapus Madinah. Madinah. Nah, hadis riwayat Imam Muslim itu disampaikan di Madinah, sedangkan hadis riwayat Abu Daud disampaikan di Mekah. Nah, maka li'annal ibrah bima tabata akhiran. Jadi yang menjadi dasar adalah apa yang ditetapkan di akhir. Artinya dalil yang disampaikan di akhir, karena itu dianggap membatalkan atau menasakh hadis yang pertama ya. Wa fihi tsumma akharal maghrib hatta. Dalam hadis yang Madinah itu apa? Akharal maghrib hatta kana 'inda sukutis syafaq. Bahwa Nabi mengakhirkan salat maghrib. Berarti ada awal salat, ada awal waktu, ada akhir waktu. Nah, ini untuk hadis Madinah ya. Wa thabata annahu sallallahu alaihi wasallam qala waqtu salatil maghrib ma lam yaghib syafaq. Dikuatkan juga dengan hadis Muslim bahwa waktu salat maghrib itu intinya selama belum hilangnya cahaya kemerahan yang ada di timur. Ya, berarti kalau ada orang misalnya begini ya, Akhwat, sudah sholat ya dari awal terbenamnya matahari, tapi masih tersisa waktu setengah jam, berarti sebelum cahaya matahari itu sebelum cahaya kemerahan matahari itu hilang, berarti masih ada nggak waktu maghrib di situ? Hah? Masih ada, Ustaz. Masih ada, walaupun dia sudah selesai sholat gitu ya. Berarti walaupun sudah ada isya, Ustaz.
Kenapa? Walaupun sudah adzan Isya. Ya kalau azan Isya enggak. Kalau azan Isya kan berarti sudah hilang syafaqnya gitu ya. Pasti orang yang azan Isya sudah memastikan syafaqnya udah nggak ada lagi. Oh iya. Kecuali kalau dia salah melihat atau salah nyetel waktu Isya ya. Nah, itu seperti itu. Jadi intinya maksudnya begini, intinya sederhananya begini ya. Dalam mazhab jadid tidak ada waktu ikhtiar, tidak ada waktu jawaz ya. Tapi kalau dalam mazhab qadim ada waktu ikhtiar, ada waktu apa? Jawaz. Ada waktu jawaz ya. Dan dalam dalam dua mazhab itu yang diambil oleh ulama Syafi'i adalah waktu mazhab apa? Qadim ya. Nah, ini perbedaan antara dua mazhab dalam masalah salat maghrib di dalam mazhab Syafi'i. Baik, kemudian waktu Isya. Wal isya'u wa awwalu waqtiha idza ghaba asy-syafaqul ahmar. Nah, waktu awalnya adalah ketika warna merah tadi sudah hilang, wa akhiruhu fil ikhtiyar. Dan artinya memulai waktu sholatnya kita di waktu syafaq ahmar yang tadi sudah selesai ya, sudah hilang. Dan wa akhiruhu batas akhir waktu ikhtiar ila thuluthil lail, di sepertiga terakhir malam, yang biasanya itu dilaksanakan sholat tahajud, yang dianjurkan untuk sholat tahajud. Jadi kalian misalnya begini, sholat Isya-nya misalnya, sekarang kan kalau subuh itu jam 4 lewat 10 menit ya, subuh 4-10 menit. Boleh nggak sholat Isya jam setengah 4? Ya, Akhwat? Boleh. Boleh Ustadz. Dan itu batas akhir dari waktu ikhtiar ya. Tapi kalau misalnya jam 4 kurang 5 menit atau jam 4 lah, masih tersisa 10 menit sebelum subuh, boleh nggak? Boleh. 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 Tapi itu disebut waktu apa? Jawaz. Jawaz. Intinya sebelum terbitnya fajar at-tsani. Al-fajr tsani di sini maksudnya adalah fajar shadiq ya. Sebelum terbitnya fajar shadiq, yaitu yang tadi cahaya matahari yang mau muncul itu sudah menyebar di ufuk walaupun mataharinya belum muncul ya. Nah, itu waktu subuh. Jadi artinya begini ya, waktu Isya itu bukan sampai pertengahan malam, tapi sampai batas menjelang waktu sholat subuh. Nah, itu waktu Isya. Waktu Isya sampai menjelang sholat subuh ya. Nah, dasarnya lima rawahu Muslim wa ghairu an Abi Qatadah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala amma innahu laisa fin naumi tafrid innama tafrid ala ma lam yusalli salata hatta yaji'a waktu salatil ukhra. Nah, ini dasarnya ya akhwat. Jadi kata Nabi SAW, bukanlah orang yang lalai itu karena dia tertidur lalu kemudian sholatnya di luar waktu, tapi yang dimaksud dengan orang yang lalai adalah dia yang sadar tapi kemudian baru melaksanakan ibadah sholat setelah waktu sholat berikutnya masuk. Nah, berarti waktu sholat subuh itu, waktu sholat Isya itu memanjang sampai menjelang waktu sholat subuh. Dan hanya satu sholat saja yang dia batas akhirnya bukan waktu sholat berikutnya. Apa itu? Sholat apa? Hah? Subuh. Subuh. Waktu subuh bukan menjelang zuhur ya. Waktu subuh saat terbit matahari. Hanya sholat ini saja yang berbeda dengan sholat yang lain. Padahal ala anna waqta sholati la yakhruju illa bidukhuli waqti ghairiha. Maka hadis ini menjadi dalil bahwa sholat itu tetap waktunya ada selama belum memasuki waktu berikutnya. Wa kharajat as-subha, dan dikeluarkan darinya adalah apa? Sholat subuh. Ya, min hadzal umum bidalil, untuk dalil nomor sekian ini fabaqi ala muqtadahu fi ghairiha. Jadi kecuali sholat subuh yang memang keluar dari ketentuan hadis riwayat Imam Muslim ini tadi, ya. Maka untuk sholat subuh maka waktunya ya sampai terbitnya matahari. Baik, wal fajr tsani huwal muntashir dawuhu mu'taridan bi nawahis samai yaqubuhu diya. Jadi waktu fajar tsani atau fajar shadiq itu adalah waktu di mana cahaya matahari tersebar di ufuk ya, sebelum munculnya matahari itu sendiri. Bi khilafil awal fa innahu yattali'u mustatilan. Nah, ini berbeda dengan fajar awal. Fajar awal itu maksudnya fajar kadzib, yang itu kemunculan cahayanya memanjang ya, tidak menyebar. Ya'luhu daw'un tawilun kadzana bidzibi tsumma ta'tibuhu dzulmah. Yang dia munculnya cuma sekali tapi kemudian hilang lalu gelap kembali untuk munculnya cahaya fajar shadiq ya. Nah, itu fajar kadzib. Nah, fajar kadzib ya akhwat, inilah waktu fajar yang biasanya disebut oleh para ulama atau dalam tradisi kita istilah imsak. Ya, fajar kadzib itu waktu imsak.
Jadi waktu imsak itu sebenarnya waktu kita masih boleh makan minum untuk sahur ya dalam puasa. Hanya saja Fajar. waktu kita bersiap-siap untuk mulai berpuasa. Ya. Nah, jadi waktu imsak itu dimulai dengan fajar kadhib. Ya, yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW berhenti dari makan sahur sampai menjelang subuh sekitar kurang lebih bacaan Al-Quran 50 ayat. Nah, itulah yang menjadi dalil adanya waktu imsak. Walaupun imsak sendiri secara hakiki dimulai dari fajar shadiq kalau kita bicara puasa. Ya. Tapi kalau untuk bicara sholat, ya fajar shadiq itulah awal waktu sholat subuh. Baik. Wasubuhu wa awwalu waqtiha tulu'ul fajri tsani wa akhiruhu fil ikhtiyar ila al-isfar wa fil jawaz ila tulu'i asy-syamsi. Nah, adapun untuk sholat subuh maka waktu awalnya fajar tsani, fajar shadiq, di akhir waktu akhir dari dari waktu awal ini tadi yaitu waktu ikhtiyar sampai isfar. Isfar itu artinya cahayanya semakin terang ya, sampai semakin terang tapi belum terbit mataharinya. Dan wa fil jawaz ila tulu'i asy-syamsi. Adapun waktu jawas yang sholatnya wajib, tidak boleh sholat qobliyah adalah ketika menjelang terbitnya matahari. Ya, jadi terbit fajar itu awal waktu, terbit matahari itu akhir waktu dari sholat subuh. Ya bedakan antara tulu'ul fajri dengan tulu'ul syamsi. Ya. Fajar itu fajar itu cahaya matahari yang muncul tapi mataharinya belum muncul. Nah, itu disebut fajar. Baik. Nah, ini undur dalil-dalilnya yang sudah disebutkan dalam hadis-hadis yang tadi sudah kita baca. Baik, faslun wa syaraitu wujubis shalah. Baik, mungkin kita cukupkan di sini ya, Afat. Karena udah waktu zuhur. Ada yang mau bertanya dulu sebelum kita tutup? Ya, Afat. Untuk masalah waktu. Baik, betul. Fajar Sani itu yang tadi Fajar Sodik ya? Fajar Sani, Fajar Shadiq. Fajar awal, Fajar kadhib. Nah, Ustaz. Ini perbedaannya di sini tadi nih. Kalau mau baca lagi di sini nih ya. Al-Fajr Tsani ini namanya Fajar Shadiq. Bi khilafil awal. Al-awal itu maksudnya Fajar awal ya. Itu Fajar kadhib. Dan Nabi disebutkan Nabi SAW menyebutkan dalam suatu hadis ya, wal fajru fajron. Fajar itu ada dua. Fajrun saya lupa hadisnya tuh. Pokoknya fajar pertama membolehkan sahur, mengharamkan sholat. Fajar kedua membolehkan sholat, mengharamkan sahur. Ya, fajar pertama membolehkan sahur, artinya masih boleh makan sahur ya, karena belum mulai masuk waktu imsak puasa. Tapi tidak boleh sholat. Maksudnya tidak boleh sholat apa? Karena belum waktunya sholat. Belum waktu sholat. Sholat apa? Sholat apa dulu? Subuh. Sholat subuh. Kalau mau sholat tahajud boleh, tapi yang dimaksud sholat di sini tidak boleh sholat subuh. Ya. Nah, fajar yang kedua membolehkan sholat, artinya sudah mulai waktu sholat apa? Subuh, tapi tidak boleh makan, artinya sudah mulai berpuasa. Nah, itu waktu fajar shadiq. Ya. Jadi kalau misalnya kita nanti bicara tentang fikih puasa, boleh nggak misalnya ada yang bertanya, waktu imsak, biasa di televisi kan ada istilah imsak, boleh nggak kita tetap makan dan minum? Ya boleh, nggak apa-apa. Boleh. Ya, yang penting tidak boleh saat apa? Azan. Azan. Kalau waktu azan boleh nggak makan minum? Waktu azan. Misalnya tanggung, belum la ilaha illallah, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Sama seperti tadi, waktu sholat itu dimulainya kapan? Azannya selesai atau saat azan baru berkumandang, baru Allahu Akbar? Kapan waktu sholat? Waktu fajar, Ustaz. Saat azan berkumandang. Saat azan berkumandang. Berarti waktu puasa juga dari sejak awal azan. Nah, jangan sampai berpikir, mumpung masih belum selesai azannya, masih terus makan, ya nggak boleh. Jadi selesai sahurnya itu sebelum azan. Ya. Nah, itu masuk waktu fajar shadiq atau al-fajr tsani. Ustaz, berarti tanda akhir sholat subuh itu apa, Ustaz? Ditandai dengan apa? Kalau kita pakai suasana alam ya saat matahari terbit. Ya kita sebut dengan istilah syuruk, waktu syuruk. Ya. Jadi kalau di Jakarta susah nyari. Ya kalau iya, Ustaz, karena awalnya udah terang tapi mataharinya belum terlalu kelihatan kadang. Ya itu tadi, makanya kita standarnya pakai ini. Ya alhamdulillah kan ada ilmu hisab, ada ilmu astronomi, ya itu sudah memberi petunjuk untuk kita gitu ya. Jadi hisab itu ya apa? Hisab itu sebagai ilmu yang dijadikan dasar juga untuk menetapkan ibadah yang terkait waktu.
Ya kalau kita misalnya ya nggak perlu kemudian mastiin waktu, kita lihat jam saja itu ya. Kecuali kalian lagi hiking naik gunung misalnya atau lagi tamasya di pantai. Nah ini sekali-sekali nih apa kalian misalnya tamasya ke pantai Anyer misalnya bermalam di sana, kan di sana ada hotel-hotel kan, ada apartemen biasanya. Sekali-sekali coba waktu subuh itu bangun ke pantai, lihat tuh terbitnya matahari. Jadi ketika matahari itu sudah mulai mulai bukan bulatan sempurna ya, ketika mulai apa namanya bulatannya itu mulai sudah terlihat kecil gitu ya, itu artinya sudah masuk waktu terbit apa? Terbit matahari. Matahari. Nah, kapan kita boleh sholat syuruk ya akhwat? Kapan boleh sholat syuruk? Ketika setelah terbit matahari. Nah, setelah bulatan mataharinya selesai, itu boleh kita sholat syuruk. Itu susah Ustadz, mastiinnya. Ya, makanya pakai waktu aja. Yang maksud saya gini, yang orang banyak keliru ya. Yang orang banyak keliru adalah ketika dia mulai sholat syuruk, itu saat matahari masih dalam proses terbit. Kan matahari perlu proses nggak untuk terbit? Hah? Ya, Ada betul, waktu Ustaz. nggak? Ada waktu nggak untuk terbit? Hah? Iya, ada prosesnya. Ada waktu untuk terbit, proses bulatannya sempurna kan. Nah itu kira-kira sekitar 10-15 menit. Nah itu nggak boleh sholat syuruk di situ. Itu waktu yang terlarang untuk sholat. Malah haram untuk sholat. Ya, ya haram. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Ini nggak boleh gitu ya. Nah sholat syuruk itu dimulai adalah setelah selesai matahari terbit sempurna. Jadi ada 3 waktu nih ya. Batas akhir sholat subuh saat terbit matahari, lalu ada jeda sekitar 10 atau 15 menit, itu adalah masa terbitnya matahari yang nggak boleh sholat. Nah setelah itu baru kemudian matahari sudah sempurna di ufuk, bulatannya sudah sempurna, nah disitulah baru kita mendirikan sholat syuruk, yaitu sholat yang disebutkan pahalanya seperti ibadah haji. Paham ya? Dari sisi waktu. Nah ketika matahari itu masih setengah bulatan di ufuk ketika terbenam, itu waktu maghrib atau waktu isya? Ketika matahari masih terbenam setengah, itu waktu sholat maghrib atau isya? Maghrib. Bukan maghrib, bukan isya. Maghrib. Bukan maghrib, bukan isya. Itu masih waktu asar. Oh, ketika apa Ustaz? Setengah Ustaz? Ketika matahari ya, bulatannya itu belum sempurna tenggelam. Oh, masih asyar itu. Masih masih asyar. Masih asyar ya. Tapi tidak boleh sholat sunnah. Karena itu waktu terlarang juga untuk sholat. Paham ya? Nah, ketika matahari bulatannya... Hah? Termasuk waktu jawas. Waktu jawas. Dalam sholat asar itu waktu jawas. Tapi kalau sudah full mataharinya bulatannya hilang, berarti itu waktu sholat apa? Maghrib. Maghrib. Nah, kenapa? Karena saat matahari terbenam kan masih ada cahayanya ya, sisa-sisa cahayanya ya. Nah itulah yang disebut dengan syafaq. Nah itu waktu maghrib. Nah ketika syafaqnya habis, ya ketika syafaqnya habis gelap gitu, nah itu waktu sholat apa? Isya. Nah, ini kalau kalian tidak pakai standar jam. Nah coba aja sekali-sekali nanti ke Anyer atau misalnya yang dekat Jakarta Ancol misalnya ya. Ke Ancol, nah itu kalian sholat maghrib di Ancol sana, nah itu lihat tuh bagaimana peredaran matahari, ya. Atau ada nggak di tempat kalian siapa yang di dekat pantai rumahnya? Hah? Ada nggak dekat pantai di sini rumahnya? Bukan dekat mall matahari ya? Siapa yang rumahnya dekat pantai? Ada nggak di sini kalian? Ini pada pulang kampung kan? Iya Ustaz. Ada yang dekat pantai nggak rumahnya? Iya pantai. Dekat pantai saya Ustaz. Siapa? Ana Ustaz. Coba buat ini, kalian nge-vlog. Yang dekat pantai nge-vlog. Tahu nge-vlog nggak? Ada istilah nge-vlog dulu. Kalian buat video singkat. Ya, pas waktu maghrib main ke pantai, lihat tuh apa namanya terbenamnya matahari. Nanti kasih penjelasan, ini waktu sholat maghrib, ini waktu sholat isya. Nah, itu masuk ke YouTube. Ya biar jadi ilmu untuk masyarakat. Nanti di-share ke YouTube. Atau kalian browsing lah di internet, pasti ada yang buat begitu. Baik. Yang tunai apa? Salafar, atau naktasi? Ustadz, Afwan. Pada hari Jumat, waktu sholat zuhur untuk perempuan itu waktu azan pertama ya, Ustadz? Nah, tergantung. Ini azan pertama keduanya nih pakai mazhab siapa dulu? Sebenarnya begini, kalau untuk sholat maghrib, sholat Jumat,
standarnya lagi-lagi bukan azan sebenarnya. Untuk wanita itu bukan azan. Yang penting standarnya itu adalah waktu zuhur. Dari sejak tergelincirnya matahari, ya. Karena begini ya akhwat, kalau misalnya kita pakai standar azan yang dua ya, praktek azan dua dalam sholat Jumat itu ada dua praktek di masyarakat kita. Pertama, ada yang azan pertamanya itu, ya, ada yang azan pertamanya itu biasanya setengah jam sebelum zuhur, ya. Baru azan yang kedua baru dikumandangkan saat khotib naik ke mimbar, itu waktu sholat zuhur. Ini praktek pertama, ya. Ada juga praktek yang kedua, dan ini yang kebanyakan dilakukan oleh kalangan Nahdliyin misalnya ya. Azan pertamanya itu waktu zuhur. Ya, baru kemudian sholat sunnah 2 rakaat, ya kan? Lalu kemudian imam khotib naik ke mimbar, baru azan yang kedua. Nah, berarti kan bedanya apa antara yang pertama dan yang kedua? Kapan waktu zuhurnya? Yang pertama. Hah? Kalau bagi praktek yang pertama, berarti waktu zuhurnya dimulai dari azan kedua. Ya. Tapi bagi yang kedua, waktu zuhurnya dimulai dari azan pertama. Di pesantren saya di Palembang, ya, pesantren saya di Palembang itu ada azan 2. Tapi azan yang pertamanya malah jam setengah 12. Itu belum waktu zuhur. Ya, azan keduanya baru setelah khotib naik ke mimbar, dan itu ditandai waktu zuhur yang masuk. Tapi kan di majid-majid yang kebanyakan di kalangan Nahdlatul Ulama ya, atau di masyarakat kita, itu malah azan pertamanya waktu zuhur, azan keduanya untuk sholat, untuk khotib menyampaikan khutbah. Ya. Nah, jadi kalian tergantung nih, kalian di wilayah mana gitu ya. Tapi kalau misalnya azannya cuma sekali, ya, kalau azannya cuma sekali ya, maka azan yang sekali itulah menunjukkan waktu sholat apa? Zuhur. Jadi kalau ada masjid nih, azannya cuma sekali sholat Jumatnya, ya. Kalau ada masjid, azannya cuma sekali untuk sholat Jumatnya, ya, maka itu bisa dipastikan adalah waktu sholat zuhur. Ya, kecuali ini juga harus hati-hati. Kecuali kalau misalnya masjid itu mengamalkan mazhab Hambali, karena mazhab Hambali membolehkan azan dikumandangkan beberapa menit sebelum waktu zuhur. Nah, itu yang kemudian harus hati-hati juga. Ya, intinya sih kalian bagi seorang wanita, kalau ingin lebih aman lagi ya, kalau di rumah ingin aman sholat zuhurnya kapan, ya jangan di waktu azan. Nah, karena memang standar waktu sholat zuhur itu bukan azan kalau ingin amannya. Ya, kalau khotib sudah nyampein khutbah, nanti situlah kalian sholat zuhur. Paham? Ya. Atau yang paling mudah adalah waktunya bukan karena azan, tapi karena tergelincir matahari. Nah, itu pakai standar ya jam-jam yang hari ini adalah ya itu. Baik. Salafat atau naktafi ya, Akhwat? Kita coba. Masih ada pertanyaan lain? Ustaz mau nanya. Ya, betul. Kalau misalnya sholat malam nih, terus tiba-tiba azan, baru takbir, itu lanjut sholat malam atau batalin aja? Oh, sholat tahajud niatnya ya. Kemudian terdengar baru baca takbiratul ihram. Iya. Baru terdengar azan. Ya. Wallahualam, kalau menurut saya sih sebaiknya berhentikan sholat lalu dengarkan azan dulu. Karena waktu dalam satu kecuali kalau misalnya sudah dapat ruku rakaat pertama, ya lanjutkan saja. Paham ya perbedaannya ya? Tadi kan pertanyaannya kan azannya dikumandangkan tapi baru baca takbir. Sebaiknya dihentikan untuk mendengarkan azan. Karena waktunya sudah habis dan tidak mendapatkan minimal 1 rakaat. Tapi kalau misalnya dapat 1 rakaat, berarti kan sudah dapat 1 rakaat. Ya, kalau sudah dapat rukuk minimal sudah dapat 1 rakaat. Dan Nabi mengatakan apa ya, Akhwat? Kata Nabi SAW, ya, barang siapa saya lupa hadisnya seperti apa ya. Sholat witir itu minimal berapa rakaat ya, Akhwat? 1. Kan? Dan Nabi kan mengatakan begini, barang siapa yang khawatir memasuki waktu sholat subuh, hendaknya dia minimal mendirikan sholat 1 rakaat witir. 1 rakaat witir, ya. Berarti kan minimal standar 1 rakaat ya. Nah, 1 rakaat itu didapatkannya minimal kapan? Saat baca takbiratul ihram atau saat ruku? Ruku. Nah, gitu. Jadi kembali kepada pertanyaannya tadi, kalau misalnya baru baca takbir kok sudah ada azan subuh, ya sudah, hentikan saja, dengarkan azan. Berarti siap-siap untuk sholat qobliyah, ya. Tapi kalau misalnya sudah dapat 1 rakaat dan tadi niatnya misalnya sholat witir, ya sudah, lanjutkan saja karena dia sudah dapat 1 rakaat. Artinya dalam kondisi mendengarkan azan, ya selesaikan 1 rakaat itu tadi, ditutup dengan salam.
Tapi 1 rakaat saja, jangan nambah lagi, jangan 3 rakaat witir ya, 1 rakaat saja. Jadi standarnya adalah pada saat ruku, minimal dapat ruku, lanjutkan. Tapi kalau nggak dapat ruku, baru baca Fatihah, baru takbir, sudah hentikan untuk kemudian bersiap sholat qobliyah subuh. Ya. Walaupun tadi niatnya 3 rakaat, Ustadz ya, walaupun niatnya 3 rakaat ya. Kalau untuk sholat sunnah boleh berubah niat. Dari awalnya niat 3 rakaat menjadi 1 rakaat boleh, nggak apa-apa. Oke. Ya. Makanya jangan ya itu begini. Kalau bisa ya pastikan waktunya gitu ya. Kalau misalnya ini bentar lagi azan subuh, udah saya mau niat 11 rakaat, ya jangan. Ya niatnya 1 rakaat saja atau 3 rakaat jangan, niatnya 1 rakaat saja. Kan witir kan yang penting ganjil ya, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ya kalau misalnya waktunya nggak cukup untuk jumlah yang lebih dari 1 ya jangan niatkan lebih dari itu. Tapi kalau misalnya nggak pasti, nggak yakin gitu ya pokoknya sholat 3 rakaat niatnya. Kemudian baru dapat 1 rakaat azan, ya udah berubah niatnya menjadi 1 rakaat. Ini sama seperti ini ya, Akhwat, sama seperti ini. Kalian misalnya nih sholat taraweh. Kalian misalnya sholat taraweh. Setelah sholat tarawih ada sholat witir nggak biasanya? Iya. Nah, Iya. awalnya kalian nggak tahu khotib imam ini sholatnya bagaimana witirnya. Tapi awalnya kalian berniat, saya mau sholat witir langsung 3 rakaat dengan 1 salam. Tiba-tiba rupanya imamnya sholat witirnya dengan 2 salam. Nah, itu gimana coba makmumnya? Boleh nggak berubah niat? Ikut niat imam? Boleh. Boleh. Boleh nggak? Biasanya kayak gitu tuh, Ustadz. Ya, sering terjadi. Atau kebalikannya, niatnya 21 gitu. Tiba-tiba imam langsung naik rakaat ketiga. Nah, itu Sering itu, Ustaz. Kenapa? Sering. Makanya ini sebagai contoh aja. Jawabannya boleh. Silakan berubah niat menjadi niat imam, itu boleh. Selama itu dalam wilayah ibadah sholat sunnah. Sunnah. Ya, sama seperti ini. Boleh nggak misalnya merubah sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah tahiyatul masjid menjadi sholat sunnah qobliyah? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Dua-duanya sunnah. Malah boleh saja digabungkan dua-duanya dalam satu sholat. Karena selama semuanya adalah sunnah dan waktunya memang pas bersamaan gitu ya. Tapi kalau misalnya menggabungkan antara sholat subuh, menggabungkan antara sholat tahajud dengan sholat duha, boleh nggak? Enggak. Tidak boleh. Karena waktunya berbeda juga, Ustadz. Waktunya udah beda. Tapi kan kalau qobliyah, tahiyatul masjid, mungkin nggak waktunya sama? Sama, Ustadz. Sama. Mungkin. Ya nggak mesti sama, bisa saja kan Tapi sebelum mungkin. Iya. masuk masjid. Ustadz, berarti dari tahajud dirubah ke witir nggak apa-apa ya di tengah-tengah rakaat? Selama itu sunnah, ya itu nggak ada masalah. Ya. Tapi tentu afdolnya tetap konsisten dengan niat awal, itu afdolnya. Tapi kan tadi ada kondisi tertentu yang membuat tidak bisa kita menyempurnakan sholat yang diniatkan di awal. Ya, maka rubah kepada sholat sunnah lain yang itu memungkinkan untuk kita selesaikan. Ya. Baik, ya, Akhwat? Himna. Ustadz, kapan terakhir kita boleh melaksanakan sholat qobliyah zuhur? Sebelum sholat zuhur. Sebelum sholat zuhur ada 2 syaratnya. Syaratnya ada 2. Iya kan? Syaratnya Ya, ada 2. qobliyah. Syaratnya qobliyah kan pertanyaannya ya? 6. Qobliyah atau badiah? Qobliyah, Ustadz. Ya, syaratnya ada 2. Pertama, masih pada waktu ikhtiar zuhur. Masih pada waktu ikhtiar sholat zuhur, ya. Yang kedua setelah sebelum sholat Zuhur. Nah, sebelum sholat zuhur. Jadi kalau kalian misalnya sholat zuhurnya mau 1:30 misalnya, 1:30 masih sholat zuhur, waktu zuhur nggak? Masih, Ustadz. Masih boleh nggak kalian sholat qobliyah zuhur? Boleh, Ustadz. Masih waktu ikhtiar. Karena masih waktu ikhtiar dan sholat zuhurnya belum dilakukan, maka boleh. Bukan hanya zuhur ya, termasuk isya. Sholat isya, qobliyah isya jam 12 malam, boleh nggak? Boleh, Ustadz. Boleh, masih waktu ikhtiar, isyanya belum dilakukan gitu ya. 2 syarat ini. Jadi kalau selama 2 syarat itu terpenuhi, maka qobliyah boleh dilakukan. Baik, perumpamaan apa sih ya? Ya, buat kita cukupkan. Ya, jam 12. Ini udah waktu jawas. Waktu jas belajar. Baik, kita cukupkan ya. Insyaallah fil liqa'il qadim sanatanawal wa nuwasil ma'a kaifiyah as-shalah. Ma'a kaifiyah as-shalah min asy-syurut wal arkan was sunan wal mubtilat wa ma yata'allaqu bi hadhihi al-af'al. Baik, idzan naqtatim bi
kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku kali ada astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan Ustaz. Ustaz.